nih caranya ya, saya nih, biar token ini berhasil, logikanya begini, kalau dari awal saya datang ke perusahaan, saya masuk kan lumayan gede ya di awal ya, saya beli 2 juta token. Waktu itu kurang lebih sekitar 1,7 miliar lah saya beli. Saya beli 1,7 miliar, saya setor $100.000 waktu itu ke perusahaan, untuk 2 juta token itu. Logikanya nih ya, kalau kita ngomong ya, kita ngomong logikanya kita mau main ini gaya BO atau gaya money game atau gaya Ponzi ya, saya hanya setor, saya tidak bergerak, saya tidak jualan, saya tidak cari orang, oke. Token saya 2 juta kan akan jadi 6 juta, bener ya teman-teman ya? Di 6 juta ini saya jual semua nih ke liquidity, jebret aja. Padahal kita tahu nih, dari awal saya tahu rumusnya, bos sudah bilang ke saya dari awal, duit yang masuk ke perusahaan 50% masuk ke liquidity, 50% dipegang oleh perusahaan untuk biaya dan lain-lain segala macam lah ya kan. Berarti di saat saya masuk $100.000, saya dapat 2 juta token, di saat keluar 6 juta token, saya jual semua liquidity pool, saya cuma dapat $50.000 gitu loh, uang saya hilang setengah. Paham ya teman-teman ya? Jadi saya selalu mengajarkan ke tim-tim inti saya, Benny, Ahi, Hedrik, David, semualah tim inti saya bilang, "Kalian ini kan ngerti kripto, pemain-pemain kripto. Kenapa sampai hari ini project kalian nggak pernah berhasil nih? Berhasilnya itu cuma 6 bulan, jackpot, habis itu hancur. Ada yang 7 bulan, hancur. Kenapa saya di VD bisa sampai 2 tahunan gitu loh?" Kuncinya itu ini, memang kita di sini kerja lebih keras, tapi ini cara cara terbaik dan cara benar. Ya, saya tidak mau membangun satu platform itu yang cuman leader-leader utamanya yang menang duit gitu loh. Seperti platform-platform sebelah lah, ya kan. Saya maunya itu saya bisa bawa seluruh komunitas saya dari layer 1 sampai layer paling bawah itu jackpot, ya. Kalaupun nggak jackpot, paling nggak untung, bukan rugi gitu loh, ya kan. Jadi saya maunya ini teman-teman ini bisa memahami gitu loh, kadang-kadang perubahan-perubahan ini tuh penting untuk apa? Biar nanti di listing token kita nggak luber, ya kan? Sehat, grafiknya bagus, harganya naik terus. Daripada nih ya, logikanya seperti ini, daripada nih saya nih pegang 100 juta token, tapi nanti di exchange itu harganya 0,00001. Lebih bagus saya pegang 100.000 token, tapi di exchange harganya $30, $50, $100, benar nggak teman-teman? Jadi teman-teman harus paham bahwa kadang-kadang kita ini kan pre-launch, kita harus tahu dari awal bahwa edukasi kita ke orang ini adalah pre-launch atau pre-sale. Di mana pre-sale di luaran itu tidak bisa diapa-apain sebelum ke exchange. Di sini ada potensi kita bisa, misalnya nih, ada anggota kita mau ikut nih masuk ya. Terus dia ternyata habis dia masuk nih, dia pengen ngubah hidup nih. Setelah dia masuk ternyata nih, mungkin 2 bulan kemudian dia BU nih. Ada mau rumah sakit lah atau apa, paling enggak dia bisa jual ke dia itu sedikit ke upline gitu loh, which is Benny lah misalnya ya. Paling enggak tuh sisanya ya sebisa mungkin harus kuat gitu loh nahannya kalau mau merubah hidup, ya kan? Itu baru bisa jackpot di dunia kripto. Jangan seperti saya tahun 2017, padahal 2017 itu saya pegang 50 biji Bitcoin loh. Dari satu project saya main modal 1 Bitcoin jadi 50 biji Bitcoin ya. Tapi karena saya nih dulu nih nggak ada percaya nih, saya percaya rupiah lah ya. Jadi waktu saya dapat Bitcoin itu di harga 15 jutaan 50 biji, saya jual di harga 25 juta, saya jual habis sudah. Saya berpikir, waduh udah jackpot nih, ya kan. Ternyata 4-5 bulan kemudian harganya terbang ke 290 juta. Nah itu yang saya selalu jelaskan ke teman-teman gitu loh. Kalau kalian punya otak Ponzi atau money game, di sini bukan tempatmu. Tapi kalau kamu mau sukses jangka panjang bareng sama saya, project maraton yang umurnya mungkin bisa bertahun-tahun, ya kan? Kamu cocok di sini. Syaratmu cuma satu, mau nurut apa kata upline, mau satu komando, dan mau kerja keras dan cerdas. Ya, jadi dalam artian tuh maksudnya gini, jangan kita ini mau ngerekrut orang kadang-kadang yang penting mikir dia masuk dulu. Jadi menjanjikan yang enggak-enggak gitu loh. Lebih bagus kita ngomong apa adanya seperti kripto, orang beli ini kemungkinan besar naik, lu beli murah,
Nanti lu kalau masuk exchange jackpot, tapi kalau lu lagi butuh duit berapa, lu jual lah seadanya ke upline. Atau kalau memang lu punya jaringan, lu bisa jual ke bawah, lu dapatnya lebih banyak. Kurang lebih seperti itu sih, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ya, saya sangat percaya bahwa nanti listing itu akan jadi batu loncatan kita pertama, ya. Buat teman-teman penggerak terutama ya, ingat token NSG kalian itu adalah, aset, ya. Jangan berpikir, "Oh, token gua banyak, dihambur-hamburin, di-swap ke USDT, dijual sembarangan ke upline." Karena token NSG kita akan jadi pembuka pintu untuk 2.0 kita, which is token kedua kita gitu loh ya. Jadi jangan sampai gampang dihambur-hamburin lah, ya. Dalam artian gini loh, kesempatan seperti ini nggak datang berulang-ulang, apalagi, bukan hanya secara project ya. Kalau saya nih pribadi ya, saya ini di dunia network ini udah lama lah ya. Untuk ngumpulin tim hebat seperti ini gitu ya, belum tentu saya bisa lakukan lagi di project selanjutnya. Bahkan orang lain mau ngulang 10 tahun, 20 tahun nggak akan ketemu tim yang kayak gini gitu loh. Ya sangat-sangat jarang dan sangat-sangat susah lah. Jadi itu mungkin petunjuk Tuhan ke saya juga di saat waktu saya terpuruk ya, tiba-tiba dikasih tim yang seperti ini, project seperti ini, punya confidence sendiri gitu loh, oh kayaknya ini bener-bener, jalannya Tuhan buat saya nih di saat lagi susah nih, kok saya lagi susah-susahnya bisa dikirimin orang-orang hebat seperti Benny, David, Ahin, itu orang-orang yang saya udah kenal lama tapi kita nggak pernah se-project gitu loh. Biasanya saya di project apa, Benny di project apa, Edric Chang di project apa, David di project apa gitu, kita selalu terpisah lah. Padahal kenalnya udah lama dari 2017 juga gitu ya. Jadi ya saya berharap teman-teman, Benny itu salah satu leader terbaik saya, ya, jenderal terbaik saya, makanya dia itu juga vice president community, saya, wakil ya. Jadi, apa yang dia edukasikan itu, kalian hanya tinggal copy sebenarnya. Betul, susah, nggak gampang, ya. Saya bukan leader yang bermulut manis ngomong, join NSGP, duduk diam, dapat duit, hidup kalian pasti enak, bisa jadi miliarder." Saya bukan tipikal yang seperti itu. Kalian punya kesempatan jadi miliarder di sini, tapi harus kerja keras. Ya sama seperti saya, kalian lihatlah saya sudah N6, tapi hampir jarang saya di rumah. Ya, saya kalau nggak sebentar di sini, sebentar di sana, sebentar di Filipina, sebentar di Malaysia, sebentar di Singapura, ke mana-mana muter sana sini gitu loh. Karena apa? Saya tidak mau ego. Saya kalau udah bawa project, saya mau tim saya itu sukses. Kalau misalnya dibilang kondisi saya saat ini, udah enak, ya kan. Oktober lalu itu saya rekening tinggal 2 juta. Sekarang ini paling enggak saya udah enak lah. Rumah rumah udah tinggal yang nyaman, mobil juga bagus, ya kan. Ya income juga ada, tabungan juga ada gitu. Cuman kenapa saya nggak mau berhenti, karena saya mau bukan hanya saya aja yang berhasil gitu loh. Saya pengennya teman-teman semua yang di sini itu berhasil, bukan hanya tim inti saya saja. Saya selalu mengingatkan kepada leader-leader saya, ya kan, setiap kali kamu sudah masuk satu proyek, bawa satu proyek, sudah punya komunitas, jangan pernah berpikir untuk lompat sana sini, ya. Kenapa? Karena itu tandanya kamu nggak bertanggung jawab dengan komunitimu. Paling nggak kita sudah start di sini, ayo kita bawa sama-sama sampai garis finish. Nggak gampang, tapi saya percaya pasti bisa kawan-kawan, ya. Jadi untuk perubahan-perubahan, semua itu saya lakukan, saya kasih saran ke developer itu demi kebaikan kita semua gitu loh. Kita di sini nggak mau kita yang capek-capek kerja sebagai penggerak, tapi investor yang dapat reward-nya gitu loh, ya kan. Harusnya penggerak dapat reward paling banyak, investor dapat reward secukupnya, benar nggak? Ya kan? Jangan kayak, platform yang enggak gitu loh, Ponzi-lah atau apapun, penggeraknya dapat duit enggak seberapa, investornya yang kenyang gitu loh ya. Salah. Di sini adalah project di mana penggerak bisa merubah hidupnya asal mengikuti caranya kita. Kurang lebih seperti itu, teman-teman semua yang di sini. Thank you, oh, makasih. Terima kasih Pak Jo. Ya, semangat ya. Memang perjalanan kita nggak mudah, saya dari awal sudah bilang nggak mudah, tapi percaya kalau memang kalian mau merubah hidup di sini, pokoknya kita cuman perlu, satu komando aja lah, ya.
Kalian lihatlah selama saya, Benny, dan tim inti saya nggak pernah berhenti bergerak, kalian tinggal copy paste aja. Kita pasti bisa berhasil bareng-bareng. Saya selalu ngomong ke komunitas saya ini, saya tidak akan pernah saya bukan tipikal leader yang boleh cek lah yang namanya Johan gitu ya. Saya fight itu selalu sampai titik darah penghabisan. Saya nggak ada kata di tengah jalan udah pegang 10 miliar, udah ganti platform lagi, saya bukan tipikal leader yang seperti itu. Saya kalau fight satu, ya satu, sampai jadi itu. Itu cara saya fight project gitu loh. Benny pun tipikal yang sama dengan saya. Makanya saya sama Benny itu cocok lah gitu loh ya. Jadi kalian nih sudah punya, leader hebat, Benny gitu ya, udah di tim yang benar, memang dia orangnya keras, tapi memang harus begitu, karena saya ke mereka juga keras, boleh ditanya, ya kan. Kalau saya ke tim inti saya, nggak pakai babi bu bebo gitu loh, saya cut, ya kan, salah saya omelin, saya cut, malah ada akun-akun mereka yang nggak jelas gitu, saya blok-blokin sama saya gitu loh. Karena saya kejam, saya nggak mau leader inti saya hanya memikirkan diri sendiri gitu loh, saya nggak suka. Jadi saya maunya itu leader inti saya itu menjadi pondasi komunitas yang sangat bagus ini gitu loh, kawan-kawan. Gitu teman-teman. Oke Pak Jo, thank you. Ada kendala lain atau ada apa yang mau ditanyakan ke saya mumpung ada kesempatan? Apa aja boleh lah yang mau ditanyakan tentang listing lah, tentang apalah, saya akan bantu jawab gitu loh untuk penguatan ke teman-teman kenapa, saya sangat confident lah di